Manchester United mencatatkan 5 kemenangan beruntun di awal tahun 2024. Setan Merah kembali dekat untuk kembali ke posisi 4 besar dengan hanya berjarak 5 poin dari Aston Villa. Hasil positif ini diraih berkat keberanian Erik ten Hag memasang sejumlah pemain muda potensial sebagai starter andalannya. Nama-nama seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho hingga Rasmus Højlund jadi tumpuan skema permainan The Red Devils. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan generasi muda Manchester United di musim kedua bersama Erik ten Hag sebagai berikut. Tradisi mendatangkan pemain mahal yang gagal. Manchester United sudah menghabiskan dana sebesar 443 juta euro selama dilatih Erik ten Hag. Dalam 2 musim terakhir, Setan Merah menggait sejumlah pemain berharga mahal. Ten Hag sukses mendatangkan pemain-pemain mahal seperti Antony dan Casemiro di musim pertama melatih Manchester United. Performa kedua pemain ini justru mulai menurun di musim keduanya. Antony dikritik tajam karena baru menyumbangkan 9 gol dan 4 assist selama berseragam Setan Merah. Ex-Ajax Amsterdam ini bahkan sempat gagal mencetak gol selama 9 bulan. Antony baru bisa mencetak gol lagi saat menghadapi Newport County di Piala FA. Sementara Casemiro sempat disorot tajam karena fisiknya yang terlihat lebih gemuk. Gebiak Bonlahor menuding sang pemain akan kesulitan mengawal lini tengah Setan Merah. Selain Antony dan juga Casemiro, rekrutan ten Hag di musim kedua juga nggak luput dari kritikan. Mason Mount dan Andre Onana dianggap sebagai pembelian blunder dari The Red Devils. Mount yang diboyong mahal dari Chelsea justru banyak diterjang cedera. Pemain asal Inggris ini baru memainkan 12 pertandingan untuk Setan Merah. Chris Sutton selaku pundit dari BT Sport mengatakan kalau karir Mount akan meredup di Manchester United. Sementara itu Onana yang direkrut seharga 50 juta euro juga belum memberikan penampilan terbaiknya. Kiper asal Kamerun ini sudah kebobolan 52 gol di seluruh kompetisi pada musim ini. Mulai beralih percayakan pemain muda. Buruknya performa rekrutan anyar membuat Erik ten Hag kebingungan mencari alternatifnya. Pasalnya, performa Manchester United juga ikut menurun drastis dibandingkan dengan musim lalu. Erik ten Hag harus menghadapi ujian badai cedera yang melanda sejumlah pemain intinya. Nama-nama seperti Lisandro Martinez dan Luke Shaw banyak menepi karena diserang cedera parah. Padahal kedua pemain ini jadi kunci permainan Setan Merah di lini belakang. Gak cuma itu, ten Hag juga kesulitan merekrut pemain pengganti karena batasan dari Financial Fair Play atau FFP. Setan Merah harus melego sejumlah pemainnya jika ingin menggait pemain baru. Alhasil, Erik ten Hag sempat mengeluh ke publik soal peraturan FFP yang menjegal transfer di musim dingin. Padahal sang pelatih secara terang-terangan mengincar striker anyar untuk melapisi dari Rasmus Højlund. Pasalnya, Anthony Martial selaku striker pelapis nggak bisa diandalkan karena selalu cedera. Nggak cuma masalah badai cedera dan FFP, ten Hag juga banyak diserang oleh sejumlah pundit. Paul Merson selaku pundit dari Sky Sport mengecam taktik sang pelatih yang terlalu negatif. Paul Merson menuding ten Hag sebagai pelatih pengecut karena hanya mengandalkan taktik serangan balik. Padahal taktik counter attack dianggap sudah terlalu usang untuk sepak bola modern. Meskipun diremehkan oleh banyak pihak, Erik ten Hag tetap berusaha menambal skuad Setan Merah yang menipis. Sang pelatih lantas mulai melirik deretan pemain muda Setan Merah. Beberapa nama-nama potensial layak dicoba untuk mengisi starting lineup The Red Devils. Erik ten Hag yakin kalau masa depan Manchester United bakal bergantung pada pemain muda dari akademinya. Kobbie Mainoo. Omongan Erik ten Hag langsung dibuktikan dengan mempercayai Kobbie Mainoo. Pemain keturunan Ghana ini langsung menjadi andalan lini tengah Setan Merah usai pulih dari cedera. Bakat tinggi Mainoo memang sudah dilirik ten Hag sejak musim yang lalu. Dirinya diberikan kesempatan berharga untuk tampil sebanyak 3 kali oleh sang pelatih. Sayangnya perkembangan Mainoo sempat terhambat akibat menderita cedera di pramusim. Alhasil sang wonderkid harus absen hingga pertengahan musim karena terkena cedera ankle. Setelah kembali dari cedera, Mainoo langsung menjadi tumpuan permainan Setan Merah. Buktinya, sang pemain sudah 11 kali turun sebagai starter dalam 13 laga terakhir Liga Inggris. Mainoo bahkan berhasil menggeser pemain veteran seperti Christian Eriksen. Wajar jika Erik ten Hag langsung memuji Mainoo sebagai talenta masa depan dari Setan Merah. Sang pelatih juga menyanjung sikap rendah hati Mainoo yang selalu ingin berkembang.
Erik ten Hag percaya jika performa pemain berusia 18 tahun ini akan terus meroket. Ucapan sang pemain langsung dibuktikan Mainu dengan performa brilian di atas lapangan. Saat menghadapi Wolverhampton Wanderers, dia mencetak gol kemenangan setan merah di masa injury time. Mainu juga sudah mencetak gol lebih dulu melawan Newport County di Piala FA. Andy Townsend selaku pundit dari ITV Football turut menyanjung kiprah sang wonderkid. Mantan pemain dari Chelsea ini memuji kematangan Mainu yang terlihat seperti pemain berusia 28 tahun. Apresiasi tinggi juga dilontarkan oleh Rio Ferdinand. Pundit dari BT Sport ini nggak segan-segan menyandingkan Mainu dengan Clarence Seedorf. Menurutnya, sang wonderkid punya kemiripan gaya main dengan legenda AC Milan tersebut. Alejandro Garnacho jadi pemain muda berikutnya yang berhasil disulap Erik ten Hag. Padahal di awal musim Alejandro Garnacho sempat terasingkan dengan catatan bermain yang lebih minim. Ten Hag kerap mempercayakannya sebagai pemain pengganti dan hanya berumput selama 5 menit. Lebih mirisnya lagi, Garnacho juga sempat dikritik karena performa buruknya. Dia gagal mencetak gol saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper West Ham United. The Hammers pun memastikan 3 angka setelah mampu menang dengan skor 2-0. Buruknya performa Garnacho membuat Erik ten Hag harus berpikir keras untuk memaksimalkan potensinya. Pelatih asal Belanda ini melakukan eksperimen berani dengan mengubah posisinya. Ten Hag meminta Garnacho untuk menempati posisi sebagai winger kanan. Pemain kelahiran Madrid ini sempat memprotes keputusan semena-mena yang dibuat oleh sang pelatih. Alejandro Garnacho bilang kalau dirinya nggak menyukai posisi sayap kanan karena tumpuannya berada di kaki kanan. Namun hebatnya dia semakin bersinar dan mampu menggeser posisi dari Anthony. Garnacho mampu membalaskan dendam kekalahannya dengan mencetak 2 gol menghadapi West Ham United. Terbaru dia mampu menyumbangkan 1 assist di laga menghadapi Luton Town. Sejauh ini Garnacho telah bermain sebanyak 33 laga dengan catatan 7 gol dan 3 assist. Rasmus Højlund sempat disebut sebagai pembelian gagal karena belum mencetak satupun di Liga Inggris. Hal itu dibenarkan oleh pundit Sky Sport yakni Graeme Souness. Souness menyebut kalau Manchester United nggak akan lebih baik dari musim lalu. Dirinya mengkritik keputusan Manchester United yang melakukan perjudian besar merekrut Rasmus Højlund. Graeme Souness menilai kalau kualitas Højlund belum terbukti karena hanya bermain di Atalanta. Namun bomber Denmark ini membungkam remehan tersebut dengan tampil begitu tajam. Keran gol dari Højlund mulai terlihat saat dirinya mencetak gol perdana menghadapi Aston Villa. Sejak gol tersebut, Højlund gak pernah absen mencatatkan namanya di papan skor. Rasmus Højlund bahkan menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol menghadapi Luton Town. Erik ten Hag cukup yakin sang bomber bisa bermain lebih tajam. Sejauh ini Rasmus Højlund sudah mencatatkan 7 gol dari 20 pertandingan yang dijalani. Meskipun sudah tampil tajam, sang bomber justru masih mendapatkan kritikan dari Dwight Yorke. Legenda setan merah ini mengaku belum puas melihat performa Højlund di musim ini. Yorke menilai sang pemain masih membutuhkan waktu untuk mempertahankan konsistensinya. Willy Cambuala. Erik ten Hag membuat kejutan dengan memainkan Willy Cambuala. Pemain akademi setan merah itu menjalani debut pertamanya menghadapi West Ham United. Tampil selama 84 menit, Cambuala dianggap punya kemampuan berlari yang cukup cepat. Rafael Varane memuji sang defender yang diprediksi bakal menjadi pemain bintang. Mantan pemain Real Madrid ini yakin Cambuala bakal jadi bek tangguh apabila diberikan menit bermain lebih. Namun sayangnya dia kembali menjadi cadangan pasca kembalinya Rafael Varane. Itulah ulasan kebangkitan generasi muda baru Manchester United di musim kedua bersama Erik ten Hag. Bagaimana pendapatmu? Apakah generasi muda ini bakal menjadi tumpuan di masa depan dan bisa semakin konsisten? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.